Pertengahan pertama abad ke-14 adalah angka tertua yang berkaitan dengan peletakan dasar-dasar ajaran agama Islam di Tatar Sunda. Sumber sejarah lokal yang dicatat oleh sejarawan Belanda yang bernama J. Hegman pada tahun 1866 dalam bukunya yang berjudul Geschiedenis de Sundelanden menyebutkan bahwa penganut Islam yang pertama datang ke Jawa Barat adalah Haji Purwa atau Brata Legawa pada tahun 1337 Masehi. Selain Haji Purwa, tentunya banyak lagi tokoh-tokoh dari Tatar Sunda yang berhasil meletakkan dasar-dasar keislaman di Tatar Sunda. Lalu, siapakah tokoh-tokoh tersebut dan bagaimanakah kisah perjalanannya? Ikuti dan simak penelusuran kami selanjutnya. Kami ingatkan Anda kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video pembelajaran sejarah peradaban Nusantara hanya di Pra-Nusantara Channel. Brata Legawa masuk Islam ketika ia sedang dalam perjalanan niaga ke India. Ia diislamkan oleh saudagar Arab yang kebetulan bertemu di sana. Ia menikahi muslimah asal Gujarat yang bernama Farhana binti Muhammad. Setelah memeluk agama Islam dan menunaikan ibadah haji, ia mengganti namanya menjadi Syekh Haji Baharudin Al-Jawi dan masyarakat menyebutnya dengan julukan Haji Purwa Galuh atau haji pertama di Tatar Galuh. Dikatakan pula oleh Profesor Dr. Hajah Nina Herlina Lubis dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Agama Islam di Jawa Barat, halaman 15, bahwa Haji Purwa merupakan anak kedua dari Prabu Mangkubumi Bunisora Suradipati atau Prabu Kuda Lalean yang berkuasa di Kerajaan Sunda Galuh Kawali pada tahun 1357 hingga 1371 Masehi. Haji Purwa berupaya untuk mengislamkan sebuah kerajaan di pedalaman Tatar Sunda yang dipimpin oleh adik kandungnya. Akan tetapi upayanya itu gagal. Akhirnya Haji Purwa meninggalkan Galuh dan kemudian menetap di Cirebon Girang. Diperkirakan Haji Purwa adalah orang pertama yang menetap dan meletakkan dasar-dasar keislaman di Cirebon Girang. Yang kala itu, daerah ini dikepalai oleh kakak kandungnya yang bernama Raden Giri Dewata, yang terkenal dengan julukan Ki Gedeng Kasmaya. Pada waktu itu, Cirebon Girang merupakan daerah Mandala atau tempat di daerah perbukitan terpencil yang ditinggali oleh komunitas agama. Selain Haji Purwa, tercatat juga seorang tokoh sejaman yang sama-sama turut andil dalam meletakkan dasar-dasar keislaman di Jawa Barat. Ia adalah Ki Gedeng Tapa, seorang juru labuh di Nagari Singapura Cirebon yang menggantikan Ki Gedeng Sendang Kasih yang dikenal sebagai ayahandanya Nyai Ambet Kasih. Ki Gedeng Tapa memeluk agama Islam dikarenakan kedekatan dengan sahabatnya yang bernama Syekh Maulana Hasanuddin, seorang agamawan asal negeri Campa yang bermukim dan mendirikan pesantren di Karawang yang kemudian dikenal dengan nama Syekh Kuro. Ki Gedeng Tapa pun menitipkan anaknya yang bernama Nyai Subang Larang untuk belajar ilmu keagamaan di sana. Di kemudian hari, Nyai Subang Larang menjadi istri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Dari sanalah agama Islam terus berkembang di sepanjang pesisir utara Tatar Sunda, bermula dari Cirebon hingga ke Sunda Kalapa, Batavia, dan Banten. Adapun pesatnya perkembangan agama Islam di Tatar Sunda tak lepas dari peran serta tokoh besar di periode selanjutnya, yaitu Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi di kota Mekah, Saudi Arabia.
Ia adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dari ibu yang bernama Nyai Rara Santang atau disebut juga Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim adalah putri dari Prabu Siliwangi. Kemudian Syarif Hidayatullah menetap dan mengembangkan agama Islam di tanah Sunda yang merupakan tanah leluhur ibunya. Ia menetap di wilayah Cirebon dengan gelar Sunan Gunung Jati dan menjadi salah satu dari 9 wali tanah Jawa yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Pada periode Sunan Gunung Jati, perkembangan agama Islam semakin pesat, khususnya di wilayah pesisir utara Tatar Sunda. Pesatnya perkembangan agama Islam di pesisir utara Tatar Sunda seiring dengan pesatnya perkembangan perniagaan di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat persinggahan dan pembauran berbagai kebudayaan yang dibawa dari negara asalnya masing-masing. Kedatangan pedagang-pedagang Muslim dari Gujarat, Champa, Persia, dan Arab sedikit banyaknya turut mempengaruhi tradisi kebudayaan asli di masyarakat pesisir utara Tatar Sunda. Lain halnya dengan wilayah-wilayah pegunungan di Tatar Sunda yang kebanyakan di wilayah itu masih memegang teguh ajaran-ajaran leluhurnya seperti Jati Sunda, Kapitayan, dan Sunda Wiwitan, dan ada juga di beberapa wilayah yang sudah menganut agama Buddha. Terjaganya kabuyutan-kabuyutan Sunda yang menjadi pusat pengajaran agama kala itu membuat masyarakatnya banyak yang menolak pengaruh Islam di wilayah mereka. Seperti halnya wilayah kerajaan Sunda Galuh yang menolak ajaran Islam yang dibawa oleh Brata Legawa atau Haji Purwa pada tahun 1337 Masehi. Namun seiring dengan itu, di wilayah pegunungan Tatar Sunda ada juga tokoh-tokoh Muslim yang gigih memperjuangkan syiar Islam seperti Raden Munding Sari Ageng yang patilasannya ada di Gunung Wangi Majalengka, Raden Kian Santang yang patilasannya ada di Godog Garut, dan Raden Boros Ngora yang patilasannya ada di Panjalu Ciamis, yang mana ketiga tokoh ini masih keturunan dari penguasa kerajaan Sunda. Tokoh-tokoh tersebut disinyalir sebagai peletak pertama dasar-dasar keislaman di wilayah pegunungan Tatar Sunda yang berdakwah memperkenalkan ajaran Islam di wilayah itu dengan jalan pendekatan sosial budaya dan berbaur dengan tradisi setempat. Hingga masuknya ajaran Islam tidak dirasakan sebagai ancaman yang membahayakan bagi masyarakat sekitarnya. Banyak sekali catatan tentang Raden Kian Santang dan Raden Boros Ngora yang bersebaran baik itu pada naskah, buku, ataupun di internet. Oleh karenanya, dan dengan tidak mengurangi rasa hormat pada tokoh-tokoh tersebut, kami hanya akan membahas satu orang di antara ketiga tokoh tersebut. Ia adalah Raden Wijaya Kusuma atau Raden Munding Sari Ageng. Raden Munding Sari Ageng terlahir sebagai Muslim pada pertengahan tahun 1400-an. Ia mendapat didikan dasar-dasar keislaman dari ibu dan kakeknya. Raden Munding Sari Ageng lahir sejaman dengan Pangeran Cakrabuwana atau Pangeran Walang Sungsang putra Sri Paduka Maharaja dari ibunya yang bernama Nyai Dewi Subang Larang. Jadi, antara Raden Munding Sari Ageng dengan Raden Walang Sungsang adalah kakak beradik lain ibu. Dikisahkan dari salah satu sumber dari Talaga bahwa mereka berdua mendapat pengajaran agama Islam dari Syekh Datuk Kahfi yang mendirikan pusat pengajaran agama Islam di Amparan Jati Cirebon. Setelah lengser dari jabatannya sebagai Panatayuda di Majapura yang merupakan benteng pertahanan kerajaan Sunda, Raden Munding Sari Ageng memutuskan untuk menjadi pengajar agama Islam pada masyarakat sekitar Majapura. Ia mulai meletakkan dasar-dasar pengajaran agama Islam hingga masyarakat pun banyak yang tertarik untuk berguru padanya.
Untuk mengetahui kisah Raden Munding Sari Ageng, dapat Anda kunjungi tayangan video kami sebelumnya yang linknya terdapat di dalam deskripsi. Dari Majapura, Islam berkembang terus sampai ke wilayah Karatuan Talaga. Penyebarannya tak lepas dari peran seorang tokoh yang bernama Raden Ranggamantri. Ia adalah putra Raden Wijaya Kusuma atau Raden Munding Sari Ageng. Dikutip dari naskah Carukanda Talaga, pasal 1, Niskalalan Awatara, sub pasal B, Awatara Sunda Galuh Runtuyan Kajadian di Talaga, bait ke-16, dikatakan bahwa Raden Ranggamantri mendapatkan pengajaran agama Islam dari Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, yang sekaligus kakak dari ayahnya. Setelah dianggap mampu, Raden Ranggamantri ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di Karatuan Talaga tahun 1485 Masehi. Raden Ranggamantri menikahi Dewi Sunia-Larang, putra Batara Sokawayana, penguasa Karatuan Talaga. Pada periode ini, penyebaran agama Islam baru diikuti oleh kalangan keluarga besar Karaton dan beberapa tokoh masyarakat yang dekat dengan keluarga Karaton. Pada naskah yang sama, dikatakan pula bahwa Raden Ranggamantri menyebarkan agama Islamnya baru sebatas memperkenalkan dan mengajarkan tentang ketauhidan atau syahadah, belum berlanjut ke syariat. Pada tahun 1490 Masehi, Nyai Dewi Sunia-Larang diangkat menjadi Ratu Talaga dengan gelar Ratu Parung, menggantikan posisi Batara Sokawayana, ayahandanya. Dan Raden Ranggamantri pun mendapat keleluasaan untuk terus menyebarkan agama Islam ke pelosok hingga keluar wilayah Karatuan Talaga. Ia mendapatkan gelar Susuhunan Pucuk Umum Talaga. Seiring dengan perjalanan waktu, semakin banyak masyarakat Karatuan Talaga yang tertarik mengikuti ajaran Islam. Namun, masih ada juga masyarakat yang tetap pada pendiriannya mengikuti ajaran terdahulunya. Walaupun begitu, bagi mereka yang masih mempertahankan kepercayaan lamanya, tetap hidup rukun dan mendapat naungan yang adil dari penguasa Talaga. Mereka hidup bersama, bertetangga, berbaur dalam kehidupan masyarakat. Perjuangan Raden Ranggamantri dalam penyebaran agama Islam juga diikuti oleh para putranya, diantaranya adalah Raden Haurkoneng III yang turut andil dalam penyebaran sekaligus menjadi penguasa wilayah Galuh Pangauban, Karangkamulyan hingga Pangandaran sekarang. Raden Arya Kikis yang terus mengembangkan agama Islam sekaligus menjadi penguasa Talaga. Raden Loh Maja Agung yang mengembangkan agama Islam sekaligus pemimpin kedalaman Agung Maja Agung, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka sekarang. Dan Raden Santoan Patracenar atau Dalem Panuntung, penyebar agama Islam sekaligus pemimpin kedalaman Agung Girilawungan, Sindang Kasih, Majalengka sekarang. Sepeninggal Raden Ranggamantri, perjuangan syiar Islam di Tatar Talaga dilanjutkan oleh Raden Arya Kikis atau Sunan Wanaperi, putra keduanya. Raden Arya Kikis juga diangkat menjadi penguasa Karatuan Talaga menggantikan ibundanya pada tahun 1560 Masehi. Di periode ini, ajaran Islam di Tatar Talaga mulai dikembangkan ke ajaran syariat. Raden Arya Kikis mendatangkan seorang ulama dari Pamijahan yang bernama Raden Sayyid Baki Ibrahim. Ia dinikahkan dengan adiknya, kemudian ia didaulat menjadi panatagama keraton dan mendirikan sebuah pesantren di wilayah Cipager, Kecamatan Banjaran sekarang, hingga ia dijuluki sebagai Susuhunan Cipager. Raden Arya Kikis lengser menjadi penguasa Talaga pada tahun 1565. Ia menjabat sebagai penguasa Talaga hanya 5 tahun, dikarenakan ada kejadian konflik akibat kesalahpahaman antara Karatuan Talaga dengan pasukan koalisi Demak dan Cirebon. Setelah wafat, Raden Arya Kikis dimakamkan di situs makam Sunan Wanaperi, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka.
dan Raden Said Paki Ibrahim dimakamkan di situs makam Sunan Cipager yang berjarak kurang lebih 500 meter dari situs makam Sunan Wanaperi. Pasca lengser dari kekuasaannya, Raden Arya Kikis mengestafetkan kepemimpinannya kepada Raden Apun Surawijaya atau Sunan Lemah Abang, putra ketiganya, yang patilasannya berada di kompleks situs makam Sunan Kidul, Blok Lemah Abang, Desa Cikesal, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Salah satu putra Raden Arya Kikis yang lainnya, yang bernama Raden Wangsa Goparana, ditugaskan untuk berdakwah mensiarkan ajaran Islam di wilayah Sagalaherang, Subang. Petilasan Raden Arya Wangsa Goparana berada di situs makam Wangsa Goparana, Desa Nangkaberit, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang. Hingga di kemudian hari, putra dari Wangsa Goparana yang bernama Raden Wiratanudatar I menjadi penyebar agama Islam sekaligus menjadi bupati di Cianjur. Dengan demikian, perkembangan Islam di daerah Sagalaherang, Subang, dan Cianjur merupakan pengaruh dari Talaga. Masuknya agama Islam ke daerah pegunungan di Tatar Sunda melalui pendekatan budaya yang berbaur dengan tradisi setempat, hingga masyarakat pun menerima dan tidak merasakan Islam sebagai ancaman yang membahayakan bagi mereka. Betapa perjuangan dalam syiar agama Islam tidak bisa dilakukan dengan pemaksaan, apalagi kekerasan. Menghormati pendapat dari kepercayaan dan budaya lain dengan tidak mengorbankan prinsip akidah Islam untuk mencapai tujuan yang harmonis dengan tradisi yang sudah ada merupakan kunci keberhasilan para tokoh peletak dasar-dasar keislaman di Tatar Sunda.